Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti mengatakan, jika demokrasi Pancasila berbeda dengan kapitalisme di Barat atau komunisme di Timur. Menurutnya, ciri demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah lembaga tertinggi di negara. Ya, saya kira demokrasi Pancasila harus kita betul-betul luruskan ya. Demokrasi yang bisa menghasilkan kesetaraan, keadilan, bebas dari rasa takut ya. Demokrasi yang melahirkan persatuan, harmoni, itu saya kira. Dengan lobi-lobi di DPR dan mereka cenderung semua bahwa mari kita memikirkan bangsa ini dengan baik. Saya nggak heran saja akhir-akhir ini Pak Denny ahli tata negara, tapi di tangannya para penentu soal anggaran yang diharap lebih bagus, proporsional pemilu ini dengan pendekatan proporsional terbuka itu dilaksanakan pada tahun 2008 kemudian 2009 pelaksananya. Nah, saya kira dengan berubahnya ke menjadi proporsional terbuka seperti yang sudah terjadi ini kurang lebih 5 kali pemilu kalau tidak salah. 5 kali ya Pak Jon ya. Ya 5 kali. Udah kerja keluarga negaraan belum? Belum sih aku. Kamu udah? Aku kayaknya sih buat besok. Belum sih. Gimana kalau kerjanya bareng? Boleh sih. Itu Ari bukan sih? Bener-bener. Samperin, Ayo. Kamu lagi apa, Ari? ini aku lagi nonton. Kalian dari mana? Oh, dari kelas sih. Nonton apa tuh? Ini berita tentang penetapan nomor urut Capres-Cawapres 2024. Kamu udah nonton? Udah sih, kemarin aku lihat beritanya di Twitter. Menarik nggak sih pemilu tahun ini? Soalnya kan Capres-Cawapresnya ada 3, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang mungkin cuma 2 gitu ya. Menarik sih. Kalau kamu gimana? Menurut aku juga bakal menarik banget ya nanti pesta demokrasi kita. Apalagi kalau dibandingin sama era sebelum reformasi, era Orde Baru, yang mana partai politik yang ada kan cuma 3. Sekarang udah banyak banget. Itu kan juga menandakan bahwa kita sudah benar-benar menerapkan demokrasi Pancasila. Salah satu implementasinya adalah pemilu. Iya, benar banget. Pemilu itu merupakan salah satu penerapan dari demokrasi Pancasila. Nah, jadi gini, kan dalam demokrasi Pancasila itu ada 3 prinsip tuh. Yang pertama itu kerakyatan, yang kedua itu bermusyawarah dalam perwakilan, yang ketiga itu demokrasi Pancasila memiliki dimensi politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kalau pemilu kan melibatkan rakyat tuh. Rakyat itu punya kekuasaan buat milih wakilnya. Jadi kayak pemilu itu menerapkan prinsip kerakyatan atau kedaulatan rakyat. Biasanya kita tahunya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Hebat banget sih materi itu kayak di luar kepala. Kalian mau paham tentang demokrasi Pancasila kayak aku? Gimana caranya? Ini nih, nonton video ini. Halo semua, tahukah kamu Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya dan dijelaskan secara fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat dan juga Pancasila sila keempat. Demokrasi penting untuk menjamin dan memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, menciptakan pemerintahan yang aman, serta mewujudkan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Demokrasi Pancasila ini terhubung erat dengan kedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, maka sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia untuk terus bekerja sama dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi Pancasila sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat memiliki kedudukan yang tinggi yaitu sebagai pemegang kekuasaan. Rakyat menjadi pemegang kekuasaan dalam pemerintahan serta dalam penyelenggaraan kehidupan dalam suatu negara. Rakyat berhak dilibatkan pada semua aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejak merdeka, negara Indonesia mengalami naik turun dalam perkembangan demokrasinya. Secara garis besar, perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, demokrasi Pancasila Orde Baru 1965 sampai 1998, dan yang terakhir demokrasi Pancasila era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Dalam menjalankan demokrasi Pancasila terdapat 3 prinsip dasar yang merupakan syarat mutlak untuk diketahui, yaitu yang pertama, prinsip kerakyatan yang berarti bahwa peraturan pemerintahan baik politik, ekonomi, dan lain-lain yang berkaitan dengan kemajuan negara harus diputuskan bersama dengan rakyat negaranya. Kedua, prinsip permusyawaratan dalam perwakilan dan mufakat dalam artian demokrasi di Indonesia tujuannya mencapai hasil yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam suatu situasi, bukan malah menjadikan pihak lain demi keuntungan sendiri. Tiga, demokrasi Pancasila memiliki dimensi demokrasi politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Bentuk nyata demokrasi adalah permusyawaratan untuk mengambil keputusan yang mufakat, melakukan voting dengan salah satu implementasinya adalah pemilu, bersikap adil pada semua orang, menghargai perbedaan pendapat, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Gimana? Udah paham kan sekarang? Gimana, kalian sudah tambah paham belum? Udah dong. Udah, itu keren banget tutorial. Ini apa enggak? Lapar gitu. Gimana kalau kita makan geprek? Geprek terus, bosan. Lah, mau makan apa? Aku udah 2 hari belum makan sayur. Warteg aja yuk. Ih, ya salah kamu nggak makan sayur. Siapa suruh nggak makan sayur? Padahal geprek enak banget tau. Geprek mulu bosan. Aku udah makan sayur. Ya udah sih, tapi minggu lalu. Ya kan? Gimana makan sayur makan di warteg aja? Gak mau, geprek. Warteg aja yuk. Geprek, stop, jangan berantem. Ini tadi kan kita baru belajar tentang demokrasi. Masa gini aja berantem? Ini aku ada usul nih. Gimana kalau kita makan di warteg langganan aku? Di situ nggak cuma ada sayur aja, tapi juga ada geprek. Gimana? Boleh sih. Ayo, aku juga mau coba. Gimana kamu? Boleh sih. Ayo. Udah siang soalnya. Udah, ayo. Yuk.